Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibatus Solihah, NIM 2018-01-010. Saya dari program studi Sarjana Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar jiwa kewirausahaan, yaitu berpikir kreatif dan inovatif. Yang pertama yaitu hambatan kreativitas dan motivasi saat memulai dan menjalankan usaha. Rahasia dari usaha yang sukses adalah yang pertama yaitu usaha yang mampu menyediakan produk-produk yang lebih disukai konsumen dibandingkan dengan pesaing usahanya. Yang kedua yaitu memiliki kekuatan yang disebut sebagai kreativitas dan inovasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya saing produk, karakter kreatif dan inovatif untuk meningkatkan citra di hadapan pelanggan. Seorang wirausahawan menjadi berhasil dan tumbuh usahanya karena terus-menerus mengerahkan kreativitasnya untuk menciptakan inovasi-inovasi produk yang baru. Dengan inovasi produk yang baru, seorang wirausahawan akan menarik perhatian dan memunculkan keinginan untuk memiliki produk yang dihasilkan dalam diri calon pelanggannya. Berpikir inovatif dan kreatif di dalam dunia usaha bukan lagi merupakan sebuah kebutuhan, namun sudah menjadi kebutuhan dan suatu keharusan. Tidak ada perusahaan besar yang mau berspekulasi menolak inovasi dalam usahanya. Bahkan perusahaan di bidang jasa secara terus-menerus memikirkan inovasi layanan agar tidak ditinggalkan oleh pelanggannya. Inovasi sendiri ini merupakan ruh dari semua usaha, baik usaha besar maupun usaha yang kecil. Kegagalan berinovasi sama artinya dengan kegagalan dalam bersaing. Contohnya, akibat dari keterlambatan kinerja inovasi pada perusahaan Nokia, membuatnya tertinggal dari perusahaan Samsung, Apple, dan Google. Cara berinovasi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, meningkatkan atau mengganti proses-proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Untuk memungkinkan perusahaan memperluas jangkauan atau kualitas produk barang atau jasa yang telah ada. Yang kedua yaitu mengembangkan produk atau jasa yang sepenuhnya baru dan semakin tinggi mutunya. Dan yang ketiga yaitu memberikan nilai tambah kepada produk atau barang atau jasa yang telah ada. Tidak semua inovasi yang kita lakukan itu dapat berhasil. Inovasi juga beresiko mengalami kegagalan karena tidak semua inovasi itu bisa diterima di pasar. Karakter kreatif dan inovatif memperkuat citra perusahaan di mata pelanggan maupun calon pelanggannya. Perusahaan yang selalu mengeluarkan produk-produk yang inovatif akan menjadi perusahaan-perusahaan yang selalu ditunggu kreativitasnya oleh pelanggan. Yang kedua, yaitu daya cipta. Kreatif sendiri ini artinya yaitu mampu memunculkan ide-ide atau hal-hal yang baru, yang bernilai untuk masyarakat. Sedangkan inovatif sendiri ini memiliki kemampuan berinovasi. Inovasi adalah proses menciptakan produk-produk, barang, jasa, teknologi atau ide atau proses yang lebih baik atau lebih efektif dari sebelumnya. Perlu kita ketahui bahwasannya untuk menjadi inovatif, dasar utamanya yaitu kreativitas. Sedangkan untuk menjadi kreatif dibutuhkan kualitas berpikir dan sikap tertentu. Kualitas berpikir ini meliputi rasa ingin tahu, keterbukaan dan sikap bertanya-tanya, kemampuan untuk menyimak, mendengarkan, dan menilai ulang. Keberanian untuk keluar dari ajaran, praktek, dan teori, kemudian memiliki bakat untuk melihat relevansi dan koneksi. Terdapat 3 sikap kategori utama yang harus dimiliki bila kita ingin menjadi kreatif dan inovatif. Yang pertama yaitu keterbukaan pikiran yang seluas-luasnya terhadap berbagai arus, stimulus informasi, dan pengalaman. Yang kedua yaitu keberanian berpikir di luar pakem. Dan yang ketiga yaitu kemampuan melihat hubungan atau kaitan antar hal-hal yang kelihatannya berbeda.
Ciri-ciri lingkungan yang harus dihindari saat ingin menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Yang pertama, yang berbeda seringkali dianggap aneh. Yang kedua, yaitu yang dianut oleh kebanyakan orang dianggap identik sebagai yang benar. Dan yang ketiga, kemungkinan baru dianggap sebagai hal yang tidak akan mungkin terjadi. Yang ketiga, yaitu kreativitas dan keinovasian. Kreativitas sendiri ini adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Sedangkan inovasi adalah kemampuan bertindak yang baru dan berbeda. Nilai inovatif, kreatif, dan fleksibilitas merupakan unsur-unsur keorisinalitas seorang wirausaha yang kreatif. Komponen kreativitas meliputi 1. Pengetahuan, mengetahui apa yang dianggap baru, bukan hanya sekedar menemukan kembali apa yang sudah ada. Yang kedua, yaitu kemampuan intelektualitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan ide. Dan yang ketiga, yaitu cara berpikir kreatif. Yang keempat, yaitu motivasi, yaitu ada keinginan dan upaya untuk terus bergerak dan menemukan sesuatu yang baru. Kemudian yang kelima, kepribadian. Dan yang terakhir, lingkungan, yaitu ada dukungan sehingga seseorang itu berani mengambil resiko. Cara berinovasi yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama dengan cara penemuan, yaitu mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu dengan cara pengembangan, dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang ada. Yang ketiga yaitu dengan cara duplikasi. Maksud dari cara duplikasi ini adalah cara peniruan produk atau jasa yang sudah ada. Duplikasi ini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif. Dan yang keempat yaitu dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi yang baru. Contoh dari kreativitas, seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 membuat banyak orang mengurangi aktivitas atau sama sekali tidak makan di luar rumah. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan yaitu membuat catering diet sehat. Nah, catering diet sehat ini menjadi peluang usaha kreatif yang sangat menjanjikan, yaitu dengan cara membuat makanan diet sehat yang rendah kalori, gula, dan garam, sehingga makanan tersebut bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang mau melakukan hidup sehat sekaligus menjaga berat badan agar tidak mudah terserang penyakit. Contoh dari inovasi yaitu bisnis mie organik. Seperti yang kita ketahui bahwasanya mie yang beredar di kalangan kita seringkali menggunakan bahan-bahan yang kurang sehat sehingga tidak bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Nah, inovasi yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara membuat mie tersebut menggunakan bahan-bahan yang sehat seperti menggunakan sayur-sayuran, buah bit, sawi, wortel, dan jenis sayuran yang lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.